Shalom Bapak Ibu, selamat jumpa kembali di ibadah Minggu pagi ini. Selamat hari Minggu, selamat hari Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tidak terasa Bapak Ibu, minggu ini minggu terakhir kita beribadah di minggu tahun 2020 ini. Pastinya banyak suka duka yang kita alami di tahun 2020 ini. Namun satu hal yang kita tahu, penyertaan Tuhan yang tidak bisa kita ukur dengan ukuran kita. Kita sehat, bisa menjalani hidup sampai tahun 2020 ini. Semua itu karena kasih Tuhan. Tetap semangat saudaraku, semangat menyambut tahun baru yang akan sebentar lagi. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Pagi ini kita dilayani oleh hambanya Penatua Andi Surya. Juga ada kesaksian pujian dari anak Aba Berkat. Mari siapkan hatimu dan juga pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, juga anugerah-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur untuk semua yang kami alami, baik suka maupun duka sepanjang tahun 2020 ini. Semua itu menjadikan kami lebih bergantung lagi kepada Tuhan. Ampuni kami dalam tahun-tahun ini belum bisa menyenangkan hati Tuhan yang sesungguhnya. Ajar kami tetap menjadi pelaku firman-Mu dan tetap menggantungkan hidup kami pada Tuhan di tahun akan datang. Berkati ibadah kami pagi ini dan semua tim yang melayani. Berkati hamba-Mu, Penatua Andi Surya, menjadi berkat melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami. Tuhan pasti tolong kami dalam pergumulan kami masing-masing. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang susah dan berbeban berat, Tuhan tolong. Pimpin dan berkatilah ibadah kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Believers. Mari kita mau beribadah di minggu terakhir bulan Desember 2020. Semangat. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
kita semua layak berkuasa dan memerintah selama-lamanya. Kita mau sambut tahun 2021 dengan sukacita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita membaca firman Tuhan dari Titus 2 ayat 11 sampai 15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk memuduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yesus menginginkan daku bersinar baginya.
Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua. Dan
kiranya damai kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di minggu yang terakhir di bulan Desember tahun 2020 ini. Sebelumnya, mari kita berdoa saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini, sepanjang bulan ini, dan sepanjang minggu ini. Bersyukur atas semua penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, dan biar kiranya firman-Mu ini boleh menguatkan, boleh mengingatkan, dan kiranya dapat kami terapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Berkati semua yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Dan berkati juga setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir bersama-sama walaupun secara online di tempat mereka masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online di minggu yang terakhir di bulan Desember di tahun 2020 yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Sekalipun kita masih ibadah secara online, tapi kami percaya dan saya juga percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema kita pada minggu terakhir ini adalah tentang pengharapan. Lalu kemarin kita telah melewati juga ibadah perayaan Natal dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2021. Kiranya firman Tuhan, pengharapan yang Tuhan berikan ini memberikan kita kekuatan, mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam kitab Titus. Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan 15. Titus pasal yang kedua, ayat yang 11 sampai dengan 15. Kemudian nanti dilanjutkan di kitab 1 Yohanes 4, ayat 9 sampai dengan 10. Saya ulangi, Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan 15, kemudian dilanjutkan di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan 10. Mari kita baca bersama-sama di tempat Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan pada pagi hari. Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat 15, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Kemudian kita lihat di 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia,
supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Natal pada umumnya, pada biasanya adalah kita merayakan dengan sesuatu yang meriah, ya, dengan sesuatu yang luar biasa. Bahkan pada musim Natal biasanya sale, diskon di mana-mana. Ya, kita lihat di berbagai pusat perbelanjaan. Ya, kalau sekarang mungkin ada sale secara online dan lain sebagainya. Musim sale, diskon di mana-mana, di mall dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, juga Natal identik dengan kegiatan sosial. Biasanya kalau udah musimnya Natal, kita selalu berlomba-lomba, beramai-ramai untuk kegiatan bakti sosial. Ya, biasanya juga statistik menunjukkan, survei menunjukkan, panti-panti jompo, panti-panti asuhan, ya, tempat panti sosial lainnya pasti penuh dengan kegiatan rangkaian acara. Ya, berbagai banyak orang untuk melakukan beramal, kunjungan ke tempat panti-panti tersebut. Ya, kita tahu bahwa itu adalah rutinitas yang biasa dilakukan pada musim Natal. Tapi harus ditanyakan dulu nih, apakah itu kita lakukan dengan tulus? Apakah itu kita lakukan dengan penuh sukacita, dengan sepenuh hati? Atau cuma sekedar rutinitas biasa, atau cuma pengen dianggap merasa dermawan, atau pengen juga dianggap bahwa orangnya sangat luar biasa, suka bagi-bagi, dan akhirnya foto-foto, selfie di sosial medianya masing-masing. Atau itu yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, dan yang mereka inginkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada juga kegiatan-kegiatan sebelum masa pandemi ini adalah gereja berlomba-lomba. Musim Natal itu biasanya mereka mendekor gerejanya dengan begitu meriah. Bukan hanya dekor, bagi yang gerejanya lebih besar, berlomba-lomba juga untuk sewa gedung, sewa ruangan, bahkan ada sewa lapangan yang begitu besar untuk merayakan Natal bersama-sama. Bukan hanya itu saja, Natal identik juga sebelum pandemi ini mereka berlomba-lomba bikin acara yang begitu meriah luar biasa. Undang artis sana sini supaya Natalnya meriah. Bahkan undang hamba-hamba Tuhan yang terkenal supaya juga jemaatnya bisa datang penuh dengan luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi di tahun ini adalah merupakan tahun yang perenungan buat kita semua. Kita udah gak bisa lagi rame-rame berkumpul bersama-sama di gereja dengan penuh meriah. Kita udah gak bisa lagi mengadakan kegiatan bakti sosial secara beramai-ramai. Kita juga udah gak bisa lagi bikin segala sesuatu dengan beramai-ramai. Ini yang menjadi bahan perenungan kita. Dan tahun ini kita kembali diingatkan untuk akan arti esensi Natal yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tentu ini adalah merupakan perenungan kita bersama bahwa Natal tahun ini adalah Natal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi apa yang terjadi pada tahun ini juga tidak mengurangi kasih setia Tuhan. Kita dapat tetap merayakan Natal bersama-sama dengan cara yang berbeda. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Natal memberikan kita dua jawaban yang sebenarnya menyadarkan kita bahwa akan kebutuhan manusia yang sesungguhnya. Yang pertama, mengenai tentang pergumulan eksistensial manusia. Yang kedua, mengenai tentang persoalan fundamental manusia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Yang dimaksud dengan pergumulan eksistensial manusia adalah tentang bagaimana tujuan hidup manusia. Mengapa kita hidup? Mengapa dengan tujuan hidup kita yang ada saat ini, mencari jati diri kita, tentang pengakuan, tentang penerimaan, tentang penghargaan dari orang-orang sekitar kita. Itu yang menjadi kebutuhan eksistensial. Bahkan yang menjadi kebutuhan fundamental kita tentang persoalan yang paling mendasar adalah tentang kejahatan, tentang penderitaan, dan kematian. Itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang berlomba-lomba ingin mencari kesuksesan. Supaya apa? Jati dirinya diakui. Supaya dirinya diterima di berbagai kalangan sosialita yang ada. Supaya juga dia dihargai karena dia sukses, dia kaya, dia punya pangkat dan jabatan yang ada di dunia ini. Itu yang dicari manusia. Bahkan bukan itu saja, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Ketika dia mencari berlomba-lomba untuk mencapai sukses dan menempuh berbagai cara supaya mereka punya banyak uang, mereka juga berlomba-lomba untuk terhindar dari berbagai kejahatan yang ada. Begitu banyak bodyguard, begitu banyak orang-orang di sekitar yang mengelilingi dia, sehingga dia merasa nyaman, terjauhkan dari berbagai kejahatan malapetaka yang ada. Bukan hanya itu saja, kalau kita mulai berpikir, orang juga mulai berlomba-lomba akan penderitaan yang mereka alami. Mereka tidak mau terima, mereka mau terhindar dari berbagai penyakit yang ada. Bahkan mereka juga berlomba-lomba untuk memperpanjang usia mereka dengan berbagai cara yang ada di dunia ini. Detox sana, detox sini, minum suplemen ini dan itu, supaya tubuh mereka tetap merasa sehat, sehingga mereka umurnya boleh bertambah panjang, mereka boleh hidup lebih lama lagi di dunia ini. Itulah yang dicari manusia saat ini. Berlomba-lomba mempertahankan diri, takut akan kematian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Natal membawa kita kembali menyadarkan diri kita bahwa diri kita yang begitu rapuh, diri kita yang begitu kotor, najis dan hina dan penuh dosa ini, mengingatkan akan kasih Allah kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita yang penuh dengan dosa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita bisa melihat gambaran besar secara besar Alkitab yang kita pelajari, maka kita akan melihat bahwa Alkitab yang kita pelajari di situ terdapat ada the big picture, an overview of the biblical narration-nya ada yang pertama tentang yaitu penciptaan. Kemudian setelah penciptaan ada namanya kejatuhan, the fall. Kemudian ada penebusan, redemption, dan akhirnya restoration. Kembali kepada dunia yang Tuhan akan siapkan nanti, langit dan bumi yang baru. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika dalam penciptaan Tuhan menciptakan segala sesuatunya begitu amat baik. Bahkan manusia telah diciptakan dari Tuhan berkata bahwa semua sangat amat baik. Tetapi apa yang terjadi ketika dosa telah terjadi di dalam diri manusia, maka kejatuhan itu telah merenggut manusia, jatuh di dalam dosa. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, rencana Allah tidak pernah gagal akan kerinduan, akan kasih-Nya kepada manusia, sehingga di dalam pada saat itu juga Allah telah merencanakan bahwa rencana keselamatan yang akan digenapkan melalui Yesus Kristus. Itulah yang kita peringati saat ini ketika kita merayakan Natal bersama-sama. Kita boleh melihat bahwa karya Allah yang begitu luar biasa Tuhan sudah rancangkan pada saat kekekalan. Pada saat penciptaan, Tuhan sudah tahu bahwa ini adalah kejatuhan yang akan menimpa manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita melihat di dalam kitab Kejadian, pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan.
Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah merupakan rencana keselamatan Allah. Kalau boleh dibilang, para ahli sarjana teolog mengatakan bahwa Kejadian 3 ayat 15 adalah Injil yang pertama. Jadi Injil sudah ada yang pertama, rencana penebusan Allah bukan pada saat perjanjian baru, tetapi pada saat Kejadian pun ketika manusia melanggar perintah Allah, jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah sudah menyiapkan rencana penebusan. Boleh dibilang ini adalah proto-evangelium. Jadi Injil yang pertama, rencana penebusan Allah. Bahkan bapak-bapak gereja seperti Justin Martyr pada tahun 160 juga, sedangkan Irenaeus juga mengatakan hal yang sama pada tahun 180. Ia mengatakan bahwa ini adalah nubuatan mesianik yang pertama dalam perjanjian lama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah makna Natal yang sesungguhnya. Ada pengharapan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ini adalah masa-masa yang sangat gelap. Karena tatanan ciptaan kita menjadi rusak, bumi dikutuk, dosa dan segala konsekuensinya. Situasi menjadi hopeless, tidak ada harapan. Sehingga membuat manusia menjadi terus rusak, jatuh akan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, disinilah kita melihat pergumulan fundamental manusia. Persoalan eksistensial tidak akan pernah ketemu jawabannya, karena manusia memang harus menanggung konsekuensinya. Itu sebabnya dalam bacaan firman Tuhan tadi kita di dalam Titus pasal yang kedua, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Tuhan Yesus sudah datang. 2000 tahun yang lalu Dia datang dengan cinta kasih-Nya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Natal mengingatkan kita bahwa karya Allah yang sangat luar biasa, rencana Allah yang begitu luar biasa, datang untuk menyelamatkan manusia. Kalau seandainya Tuhan tidak datang, apalah jadinya manusia? Kita tidak pernah tahu. Itu sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pengharapan yang pertama adalah akan pengampunan. Ketika kita jatuh di dalam dosa, Allah sudah merancangkan segala sesuatu untuk menyelamatkan umat manusia. Natal mengingatkan kita, sudahkah kita kembali kepada Allah? Sudahkah kita menerima keselamatan yang cuma-cuma? Bukan karena hasil usaha manusia, tetapi karena Allah yang telah mengasihi manusia. Itu sebabnya kekristenan berbeda dengan agama-agama yang ada di dunia ini. Kalau agama-agama yang ada di dunia ini adalah bahwa usaha manusia yang untuk mencari Allah. Tetapi dalam kekristenan, Allah yang telah mencari manusia, rela turun meninggalkan segala kemuliaannya, melepaskan segala kemuliaannya, merendahkan dirinya sehingga Dia tinggal di tempat yang paling hina untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita kembali kepada ayat bacaan kita, bahwa yang pertama adalah pengharapan yang Tuhan berikan akan pengampunan dosa kita. Maka di situ Tuhan mengajar kita, mendidik kita. Ada hal-hal, ada perkara-perkara yang harus kita lepaskan, dan ada hal-hal yang harus kita lakukan. Itu sebabnya di ayat 12 dikatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan kedagingan duniawi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
Ada dua perkara yang kita harus lepaskan supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah. Setelah kita percaya, setelah kita menerima anugerah keselamatan itu, maka hidup kita sudah tidak boleh sama lagi dengannya dulu. Kita harus meninggalkan segala kefasikan, yaitu kejahatan-kejahatan yang telah kita lakukan. Kecenderungan hati manusia selalu mengarah kepada kefasikan, atau seringkali kita selalu mengarah kepada perbuatan yang jahat. Sama seperti Paulus mengatakan di dalam Roma yang ke-7 ayat ke-15 dan ke-19. Di ayat 19 dikatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang terjadi di dalam diri manusia. Seringkali ketika kita sudah percaya, kita sudah mengaku menerima Tuhan, tetapi bukan lagi buah roh yang ada di dalam diri kita, melainkan kita seringkali cenderung melakukan kejahatan. Apa yang menjadi masa lalu kita, seringkali juga kita kembali kepada masa lalu untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Kita melihat seperti bangsa Israel yang telah dilepaskan dan keluar dari tanah Mesir. Akhirnya dia mengingat kembali kenikmatan apa yang mereka dapatkan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Musa, karena mereka tidak menikmati apa yang mereka peroleh, sama seperti waktu dulu di Mesir. Seringkali kita juga seperti itu. Ketika kita merasa hidup kita di dalam Tuhan, kita merasa diatur untuk hidup lebih baik, untuk lebih bijaksana, tetapi seringkali hati kita cenderung kepada hal-hal yang tidak berkenan. Untuk itulah kita harus melepaskan segala kefasikan ini supaya kita kembali kepada jalan Tuhan yang baik. Yang berikut, yang kedua yang harus kita juga lepaskan adalah keinginan-keinginan duniawi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, karena melepaskan keinginan daging atau keinginan duniawi ini, seperti kita melihat di dalam surat Yakobus mengatakan bahwa pencobaan yang sering kita alami sesungguhnya bukan berasal dari si iblis, tetapi seringkali itu dari keinginan daging yang ada di dalam diri kita. Sebab itu mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Itu sebabnya kita harus hidup di dalam Kristus. Kita harus hidup di dalam Tuhan. Dan biarlah buah roh itu memancarkan dalam kehidupan kita. Lewat apa? Kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, supaya hidup kita semakin hari semakin lebih baik. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan hanya hal itu saja, tetapi mari kita perhatikan. Ketika kita bisa melepaskan hal-hal kefasikan dan keinginan duniawi, maka ada hal yang harus kita lakukan, yaitu supaya kita hidup bijaksana. Di ayat 12b dikatakan di situ, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah panggilan kita sebagai orang percaya. Ketika kita sudah menerima keselamatan karena kasih karunia daripada Tuhan, itu sebabnya kita harus melaksanakan keselamatan yang Tuhan berikan. Hidup lebih bijaksana, hidup lebih adil, dan beribadah di dalam dunia. Bagaimana dengan hidup bijaksana? Yaitu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kebijaksanaan, untuk menjadi lebih bijaksana, maka kita harus coba mengevaluasi diri. Apa yang selama ini telah kita lakukan, maka coba kita evaluasi. Apakah kita udah lebih berkenan, lebih bijaksana, atau lebih egois terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan apa yang harus kita perbaiki. Itu supaya kita menjadi lebih bijaksana. Yang berikut,
kita harus juga terus memiliki roh yang menyala-nyala. Janganlah hendaknya kerajinan kita kendor, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 11. Orang yang bijaksana akan tetap menjaga rohnya menyala-nyala, berkobar-kobar sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian ketika menghadapi dalam masa pandemi seperti ini? Apakah kita menjadi lemah? Apakah kita menjadi putus asa? Apakah kita hilang pengharapan? Jawab pada diri sendiri. Mari kita coba evaluasi diri kita sendiri. Dan kita melihat apakah kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, yang berikutnya adalah hidup adil. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup adil? Untuk belajar menjadi pribadi yang adil, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban. Selama ini, apakah kita sudah adil di tengah-tengah keluarga kita? Apakah kita sudah adil memberikan waktu kepada keluarga kita? Atau kita lebih sering memberikan waktu kepada hal-hal yang duniawi, kepada pekerjaan kita, kepada bisnis kita, tapi kita melupakan kepada keluarga kita, kepada pelayanan kita, kepada gereja kita, kepada Tuhan kita yang memberikan keselamatan. Semua itu menjadi tanda tanya, dan Bapak Ibu bisa mengevaluasi diri. Apakah kita sudah memberikan keadilan yang sebenarnya? Kalau bicara tentang keadilan, seharusnya Allah yang menuntut. Allah menuntut hak atas hidup kita. Karena hidup kita bukan diri kita lagi, tetapi Kristus yang mengendalikan keseluruhan kehidupan kita. Dia yang rela menebus. Dia yang rela membebaskan kita dari belenggu dosa, dari budak dosa. Seharusnya kita kembali kepada Dia untuk berlaku, untuk bersikap, untuk terus hidup di dalam rencana Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih yang di dalam Tuhan Yesus, apalagi yang harus kita lakukan selain tadi hidup bijaksana, hidup adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini? Ketika berbicara tentang beribadah, selama ini apa yang kita alami? Kita nggak bisa beribadah secara onsite di dalam gereja karena pandemi ini. Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah apakah kita masih mempunyai hati yang rindu untuk datang kepada Tuhan. Kita bisa beribadah di mana aja. Kita bisa beribadah kapan saja. Itu sebabnya walaupun kita dalam masa pandemi seperti ini, Tuhan tetap menunggu kita untuk datang beribadah. Tuhan tetap menunggu kita untuk datang kepadanya. Saya kan yang percaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian mungkin sedang mengalami kesulitan yang luar biasa. Mungkin sedang mengalami kehilangan yang luar biasa. Mungkin ada di antara anggota keluarga kita juga yang sudah meninggalkan kita. Tapi biarlah dengan hati yang rapuh, hati yang hancur, kita mau datang sujud beribadah kepada Tuhan. Dalam waktu Natal yang seperti ini, marilah kita kembali kepada esensi Natal yang sesungguhnya. Kita datang dengan hati yang hancur, menceritakan apa adanya, biar kiranya Tuhan mengetahui. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah waktunya untuk kita kembali merenungkan esensi Natal. Pengharapan di dalam Kristus, bahwa ada suatu tugas tanggung jawab yang harus kita lakukan di dunia ini. Dan poin yang ketiga adalah di ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan
dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Inilah pengharapan kita, yaitu pengharapan untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Bahwa hidup kita bukan semata-mata di dunia ini. Karena dunia ini bukan milik kita. Dan hidup kita yang akan datang adalah kehidupan kekal bersama Kristus. Dan sudahkah kita menyiapkan diri kita akan pengharapan kedatangan Kristus yang kedua kali menjemput kita para saleh-saleh. Saudara-saudara yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengharapan adalah bahan bakar bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita berkeluarga, kita berharap bahwa keluarga kita akan selalu harmonis, baik-baik saja. Ketika kita punya anak, kita juga berharap anak kita akan menjadi anak yang baik, taat kepada orang tua, berdedikasi tinggi untuk keluarganya. Dan ketika kita juga hidup di dalam Tuhan, kita berharap supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tujuan hidup kita yaitu untuk memuliakan dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Saudara-saudara Tuhan yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah kabar sukacita Natal yang luar biasa. Tuhan hadir ke dunia ini, mengingatkan kita, menyelamatkan kita, menegur kita untuk kembali ke dalam karya yang Tuhan sudah rencanakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya apa yang harus kita lakukan ketika pengharapan itu kita terus ada di dalam Kristus? Biarlah pengharapan itu menjadi jangkar yang kuat. Biarlah pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus. Dialah Tuhan Allah yang telah menjadi manusia, yang telah menyelamatkan hidup kita, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan dosa saya. Biarlah pengharapan itu menjadi jangkar yang kuat dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang terkasih, ada panggilan, ada tugas yang harus kita lakukan di dunia ini. Yaitu di ayat 15 dikatakan, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Panggilan kita adalah untuk memberitakan kabar baik ini, kabar sukacita yang luar biasa. Ada masih banyak orang-orang di luar sana yang belum mendapatkan kabar sukacita ini, belum mendapatkan akses yang sangat spesial. Kenapa? Karena itulah Tuhan menginginkan dalam rencananya memanggil saudara, memanggil Bapak Ibu sekalian yang hadir pada ibadah online pagi hari ini untuk memberitakan kabar baik. Kepada siapa? Kepada semua orang yang ada di sekitar, di sekeliling kita. Kita nggak perlu jauh-jauh kepada orang-orang di pedalaman. Tetapi biarlah akses itu dapat kita beritakan kabar sukacita yang luar biasa ini pada orang-orang terdekat kita. Sanak saudara kita, tetangga kita, rekan kerja kita, saudara-saudara kita yang lain. Paling tidak, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, maukah kita berdoa untuk mereka? Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah makna Natal pada pagi hari ini membawa sukacita yang luar biasa untuk memberitakan kabar baik. Ingatlah saudara-saudaraku yang terkasih bahwa masalah terbesar manusia yaitu dosa, Tuhan sudah kalahkan di atas kayu salib. Dan ketakutan yang terbesar yang dialami manusia yaitu kematian, Tuhan sudah kalahkan dalam kubur yang kosong. Itu sebabnya beritakanlah kabar sukacita ini. Bawalah jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kabar sukacita yang luar biasa ini. Pengharapan kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang hadir ke dunia, rela mati menembus kami, umat manusia yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan. Ayo berdoa untuk seluruh jemaat umat Tuhan, dimanapun mereka berada yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari. Ayo berdoa untuk mereka, biar kiranya
mereka boleh mengalami damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu gereja Tuhan, gereja Rasuli Indonesia berkat. Kiranya Tuhan berkati gereja ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Renaldo Pangabea. Bapak berkati dalam pelayanan, dalam studinya, dalam kegiatannya. Kiranya Tuhan berkati. Dan biarlah kiranya juga Tuhan menolong, menyertai para hamba Tuhan wakil dari Gembala, Bapak Pendeta Horas dan Bapak Pendeta Yosua. Kami berdoa untuk mereka, para hamba-hamba Tuhan. Biar kiranya visi misi yang daripada Allah Bapa diturunkan untuk terus mengerjakan panggilan gereja, untuk terus supaya gereja ini semakin hari terus bertumbuh, berkembang dengan luar biasa. Biarlah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para majelis, para pengurus, para diaken yang ada semuanya. Kami berdoa untuk mereka semua. Biar kiranya Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat bijaksana supaya dapat melakukan apa yang harus dilakukan di gereja Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, khususnya pada pagi hari ini, Tuhan menyertai mereka, pelayanan mereka dimanapun mereka berada, Tuhan sertai selalu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan di gereja Rasuli Indonesia berkat. Dimanapun mereka berada, kiranya damai sukacita yang berasal daripada Tuhan boleh hadir di tengah-tengah mereka. Mereka yang sedang dalam kesulitan, Tuhan bukakan jalan keluar. Mereka yang sedang sakit, Tuhan kiranya sembuhkan. Mereka yang sedang dalam pergumulan berat, kiranya Tuhan menolong mereka selalu. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami menyerahkan juga Tuhan, gereja Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara Indonesia tercinta ini, kiranya Tuhan menyertai selalu. Pimpinan dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan para pejabat lainnya, kiranya Tuhan menyertai. Berikan hikmat bijaksana, bahkan juga setiap hal yang akan dilakukan, rencana-rencana ke depan, kiranya Tuhan menyertai. Dan bersyukur juga untuk vaksin yang Tuhan juga sudah boleh kirimkan. Biar kiranya Tuhan pandemi ini boleh cepat berlalu. Dan biarlah kami juga boleh terus untuk berdoa bagi orang-orang yang sedang terkena musibah ini. Bagi juga para dokter, para perawat, dan semua yang menangani mereka, kiranya Tuhan menyertai selalu. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan Tuhan pada ini selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih dan kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Gloria in excelsis Gloria in excelsis Terima kasih untuk hambanya, Penatua Andi Surya yang sudah memberkati kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Mari kita bangkit berdiri bersama umat Tuhan. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu, saatnya kita memberi persembahan, karena hari ini minggu terakhir kita ibadah di tahun 2020. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang mau memberi persembahan syukur akhir tahun, persembahan kolekte, persembahan persepuluhan, juga persembahan pemeliharaan rumah Bapa, silahkan memberi melalui transfer ke nomor yang sudah tertera di layar. Tuhan pasti memberkati tangan kita yang membantu pekerjaan Tuhan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tengadahkan tanganmu dan angkat wajahmu ke Tuhan. Terima dan aminkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, serta belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa pada ibadah kita minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.